Dan Iya. saya juga tadinya nggak ngerasa itu memang nggak bisa mijit kecetik kok. Alhamdulillah bisa. Cocok dan Iya, sembuh gitu ya. iya. Alhamdulillah ya, Masya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul mutatam bilisani yasqali amabadu. Para sahabat sekalian dimanapun Anda berada, masih bersama podcastnya Klinik Hati. Jangan lupa tonton terus sampai akhir, karena apa? Banyak manfaat dan banyak insya Allah ilmu-ilmu yang kita dapetin, ya, semangat yang kita dapetin, motivasi yang kita dapetin. Para sahabat sekalian dimanapun Anda berada, baik yang luar negeri maupun dalam negeri, saat ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa sekali, ya. Kita kedatangan senior saya khususnya, karena memang beliau adalah kakak kelas saya tadinya ya, Masya Allah. Ini tahun 1996, mungkin saya kalau nggak salah ya, itu tahun 1996 terakhir ketemu dengan beliau, dan saat ini bisa ketemu lagi, dan ternyata kurang lebih hampir sama ini, sama-sama berusaha untuk bermanfaat bagi diri sendiri dan bagi orang lain, dan kita sama-sama bidangnya yaitu jasa ya. Ini beliau adalah salah satu jasa terapis untuk khususnya wanita ya, wanita. Para sahabat sekalian dimanapun Anda berada, kita akan banyak kuak, banyak belajar ke beliau, karena apa? Beliau sudah luar biasa, puluhan tahun sudah menjalanin jasanya ya, banyak, mungkin puluhan atau ratusan atau ribuan orang yang mungkin beliau sudah bantu, dan alhamdulillah banyak yang cocok juga. Ya, Kabupaten Cilacap, saya yakin ini putra daerahnya Kabupaten Cilacap, dan saya yakin pula ini putra terbaiknya Kabupaten Cilacap ya. Oleh karena itu kita sama-sama bertanya langsung, kita ngobrol langsung sama beliau, dan nggak usah lama-lama lagi, kita sambut beliau, Ibu Diana. Assalamualaikum Ibu. Ya, iya, terima kasih. Ini Mbak Diana ya, Mbak Diana aja ya saya panggilnya, karena canggung saya manggil Ibu gitu ya. Mbak Diana ini asli dari kota Cilacap. Asli kelahiran Cilacap. Iya. Cuma bapak ibu saya kelahiran Kebumen, almarhum duanya sudah meninggal dua-duanya. Okay. Ya. Sudah meninggal dua-duanya, dan Kebumen ya. Kebumen. Kalau asli kelahiran Cilacap ya. Asli Cilacap. Iya. Ini ngomong-ngomong nih Mbak Diana, waktu awal mulanya berkecimpung di bidang itu, ini kurang lebih mungkin apa, ada apakah ada ritual khusus atau belajar khusus atau memang otodidak itu seperti itu? Otodidak iya, ya. Saya nggak pernah belajar, dan saya juga nggak ngerti itu bisa gitu seperti ya. itu. Masya Allah ya. Jadi memang pengobatan jasa ini sudah berlangsung lama berarti ya. Alhamdulillah kurang lebih udah 7 tahun. 7 tahun ya, 7 tahun para sahabat. Jadi 7 tahun sudah banyak mengobatin para ibu-ibu Kabupaten Cilacap terutama ya, mungkin ya, Masya Allah. Dan seringnya yang dikeluhkan para pasien itu apa aja, Bu? Ya, yang jelas kalau para ibu-ibu kecapean, kadang nyun sewu. Kalau orang Jawa bilang waluh turun gitu, ya. Tedun gitu ya. Gitu. Terus ya kecetit gitu. Terkilir. Dan saya juga tadinya nggak ngerasa itu memang nggak bisa mijit kecetit kok. Alhamdulillah bisa. Cocok dan sembuh gitu ya. Iya. Alhamdulillah ya, Masya Allah ya. Dan itu murni ya, nggak pernah belajar ya. Murni nggak belajar. Masya Allah. Jadi itulah para sahabat sekalian dimanapun Anda berada, ilmu itu tidak harus diturunkan, tidak harus mungkin belajar, karena memang ketika memang Allah sudah berkehendak hadza kun fayakun ya, maka terjadilah dia ahli pijat wanita, dan
alhamdulillah banyak sekali. Ini janjian untuk datang ke sini aja, wah masya Allah. Janjiannya dari pagi, dapatnya sore. Ini luar biasa ini karena memang aktivitasnya dahsyat beliau. Pernah loh itu saya ya nggak cuma 1-2 orang. Pasti kalau ketemu saya pertama kali, pasti orang akan tanda tanya. Kan saya kerasa ya, orang itu apa iya sih orang kayak gini bisa mijit? Jangan-jangan cuma mijit asal-asalan. Pasti itu nanti dengan sendirinya dia ngomong sendiri. Satu, kedua, pasti banyak yang tanya, Mbak maaf ya, Mbaknya kok dengan background seperti itu, maaf ya, Mbaknya maaf cantik, putih, kayak gitu ya. Kok mau sih jadi tukang urut, kayak gitu. Ya paling saya jawab, saya itu mungkin ini sudah jadi jalan dari Gusti Allah. Apa nggak malu sih Mbak? Loh kenapa mesti malu? Justru saya bangga karena apa? Tidak semua orang dikasih kesempatan seperti saya. Betul. Tidak semua orang dikasih kelebihan seperti saya. Ya saya tinggal mengikutin aja. Iya. Betul. Wong ini halal kok, kenapa saya harus malu? Betul gitu. Betul. Kecuali saya nyun sewu, nipu orang, saya gimana, itu saya memang harus malu. Iya, kayak betul. Tapi kan Mbaknya kayak gitu, jawaban orang-orang kan pasti kayak gitu. Ya enggak lah, semua itu sama, saya kayak gitu. Ya sampai orang ngomong, Mbak Diana, apa boleh sih suaminya ngizinin? Kan Mbak Diana kayak gitu. Nah iya. Itu kan pasti ya? Pasti, pertanyaan itu udah pasti ditanyakan ya. Karena ini juga udah mau saya tanyakan sebenarnya. Ini udah kecolongan dulu ya. Inilah luar biasanya ya, kakak kelas saya, jadi saya kelasnya pokoknya ketahuan terus lah, kebaca terus sih. Terus saya paling cuma ngomong kayak gini. Ya memang itu jujur pasti. Awal-awal itu pro dan kontra. Saya hanya menekankan sama suami saya. Tadinya kalau saya sehari itu keluar terus, yang penting kayak di rumah sudah masak sudah apa saya keluar, suami saya jelas kayak merasa gimana. Sempat dulu memang saya ngomong, Pak, aku ini bojomu, apa musuhmu, apa sainganmu? Saya pernah tanya kayak gitu. Suami saya nggak bisa jawab. Sekarang aku tak ngomong ya Pak, aku tanya tapi aku jawab. Saya gitu. Saya ini istri kamu, bukan musuh, bukan saingan. Saya gitu. Kalau prinsip saya pertama awal berumah tangga, prinsip saya rezeki itu nggak jatuh di suami maupun di istri. Betul. Ada yang dua-duanya rezeki itu jatuh sama-sama. Benar. Tergantung kita saling menyikapinya bagaimana. Udahlah, nggak usah mikir panjang lebar. Kalau memang saya memikirkan saya hasil lebih besar dan itu saya tidak memikirkan untuk anak, untuk keluarga, saya gampang. Sekarang saya cari, besoknya saya bisa ke salon, bisa shopping, saya kayak gitu. Dari situ suami saya udah mulai menyadari dan alhamdulillah sekarang suami saya mendukung. Alhamdulillah. Kalau pas jadwal malam habis maghrib, diantar suami, nanti pulang dijemput. Kalau masih jam-jam siang itu saya kemana-mana masih sendiri. Kayak gitu. Itulah yang luar biasa ya, ketika memang satu keluarga sudah saling mengerti, ya sama sih sebenarnya Mbak. Karena ya segala sesuatunya kita hidup berpasang-pasangan itu wajar. Ketika mungkin saya terima pasien perempuan juga mungkin awal mulanya juga siapa sih itu kayak gitu kan, sama seperti itu. Tapi ketika memang sudah menunjukkan bahwa ini loh kerjaan kita itu adalah kerja profesional. Di saat pas lagi kita kerjaan seperti itu ya sudah mutlak kita bekerja aja gitu loh. Tidak ada pikiran A, B, C dan sebagainya gitu. Sama mungkin Mbak Dianya juga melakukan hal sama. Mungkin terhadap suaminya, kalau saya mungkin istrinya. Ya awal mulanya ini masuk ke ruangan dan di situ cuma berdua untuk konsultasi, untuk ngobrol, untuk pengobatan dan sebagainya. Ya karena memang kita sama-sama yaitu berbidang jasa.
Kalau mungkin mbaknya lebih cenderung khususon mungkin ke wanita gitu. Kalau saya global mbak, mau wanita, kakek-kakek, nenek-nenek, adik-adik dan sebagainya itu global ya, masya Allah. Jadi yang datang ke sini kalau nenek-nenek dilirik sama istri aman. Kalau gadis wah ini aman apa enggak ya gitu. Mungkin pikirannya seperti itu awal mulanya. Tapi dengan adanya ya kita menunjukkan yang terpenting kita menunjukkan kepada pasien terhadap mungkin keluarga dan sebagainya karena mereka melihat butuh bukti kan. Ya, apakah benar ini apa kerja atau mungkin main-main atau apa. Nah, selama 7 tahun ini saya yakin kayak mbaknya juga kan mengalami berbagai macam orang-orang ya. Nah itu pernah nggak kayak mbaknya sendiri nih, Mbak Diana sendiri pernah yang mendapatkan ibu-ibu yang cerewet banget apa-apa. Oh ini nggak usah, ini dan komplain ini ketemu kayak gitu nggak? Iya saya pernah, cuma kan ya bukan saya sih gimana nih. Kalau tipikal saya kan dilalah mungkin saya tipe orang yang bisa ngomong kayak gitu. Jadi mereka ya alhamdulillah sampai sekarang dia ngerasa nyaman ya kayak udah kayak keluarga sendiri. Kan orang satu dengan satunya beda. Sedangkan kakak beradik aja udah beda kan. Betul. Satu tundun aja beda-beda. Iya. Alhamdulillah kan dulu sebelum Mbak Diana mijit aja kan di rumah makan nih. Kalau waktu di rumah makan posisi pas buka puasa, arus mudik, otomatis mereka capek di jalan macet, otomatis kan rame itu. Nah betul, mungkin belajar dari situ. Iya, memang benar-benar luar biasa. Ketika kita bicara tentang jasa, itu ususnya harus panjang banget lah. Itu panjangnya minta ampun, sabarnya minta ampun, harus memang seperti itu. Ketika kita mungkin lagi penatnya luar biasa ngurusin diri sendiri aja, ini orang bondong-bondong datang, Mbak tolong saya sakit ya kan, Mas saya tolong saya sakit. Nah itulah kita harus menepis semuanya. Dari enak-enak lagi jalan-jalan dengan keluarga, ini ada yang sakit, ada yang harus dipegang gitu. Aduh gitu. Tapi ya karena itu memang udah konsekuensi pekerjaan, profesional kerjaan ya mau nggak mau kayak gitu. Dan ini pengalaman Mbak, saya pengalaman waktu di Mekah sana. Saya dulu waktu haji, ketika memang kita di dunia ya khususnya mungkin di waktu itu saya tinggal di Jakarta dan Bandung ya, itu aktivitasnya seperti itu, Masya Allah memang benar-benar di sana juga kita diuji seperti itu. Dari orang-orang di sekitar kita dilalai ya, orangnya banyak yang sakit, kita banyak suruh ngurusin dan ngobatin dulu, harus membopong-bopong, harus ngikutin kita sa'i dan tawaf, sa'i dan tawaf kita harus tetap ngurusin pasien. Itu benar-benar luar biasa. Itu kalau nggak salah haji yang keempat kalau nggak salah. Itu seperti itu Mbak Diana. Dan ya saya yakin Mbak Diana juga pasti akan merasakan sesuatu hal yang contohnya ketika memang mana yang lebih penting antara keluarga dengan pasien, itu nanti akan dilema seperti itu. Saya yakin udah pernah merasakan ya. Sudah. Kadang malah suami gini, "Ma mau ngaso gini-gini" gitu. Saya paling jawab, bisa dan tidaknya insya Allah saya bisa. Kayak gini maksud. Oh saya harus istirahat, oh badan saya ini nggak enak. Kan itu sebetulnya diri kita ya. Saya betul. Udah ada sinyal nih, saya pusing apa gimana, saya harus istirahat. Insya Allah lah aku bisa kok. Apa nggak capek sih? Enggak. Itu ketika memang panggilan, Masya Allah Mbak. Itu ya ini building trust, ambil samaan. Karena memang sama kita ya, berhubungan dengan jasa. Jadi ketika memang kita dalam kondisi apapun ya kita harus bisa smart, ya kan, harus bisa kita mengerti orang lain, harus bisa mau mendengarkan orang lain, harus bisa mengerti posisi kita diposisikan ke dia. Itu harus memang seperti itu. Karena memang ketika memang kita sudah ngambil keputusan bahwa saya di bidang jasa, maka harus mau nggak mau jasalah utama. Karena yang lain-lain itu hanya batas ya mungkin sekunder kayak gitu.
Nah, itu pengalaman Mbaknya untuk di lapangan, Mbak, pernah nggak mungkin terjadi suatu masalah atau mungkin di lapangan ada yang menimbulkan suatu apa namanya apa ya bahasanya ini salah mijit atau apa kayak gitu? Alhamdulillah sih selama ini belum. Belum ada ya, Masya Allah ya. Nah ini ketika memang kita kerja profesional ya insya Allah ya 7 tahun tidak mengalami masalah ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbak Diana, ya selain itu apa sih yang sebenarnya motivasi tertinggi untuk Mbak Diana ke depannya? Apakah sehari target harus mungkin 10 sampai 15 atau mungkin mau buka cabang atau mungkin bikin apa gitu, motivasi ke depannya mau seperti apa ya, Mbak? Kalau saya sih untuk saat ini dan insya Allah untuk seterusnya saya tidak akan menargetkan. Tidak menarget. Ya. Masalahnya prinsip saya gini, rezeki itu sudah ada yang ngatur. Kalau toh pun hari ini saya tidak keluar rumah ataupun tidak ada yang memanggil, prinsip saya, saya suruh istirahat loh sama Gusti Allah. Masya Allah. Kayak gitu aja udah. Iya. Positif thinkingnya ya, dahsyat ya. Saya nggak pernah menargetkan saya harus gini, saya punya ambisi gini, enggak. Sudahlah, ibarat semua itu udah toh ada yang ngatur. Iya. Tapi nggak ada kepikiran untuk bikin apa rumah praktek atau apa kayak gitu? Enggak ada. yang Malah kadang saya ketemu orang, Mbak, maaf ya, besok suatu saat Ninan kayak gini. Itu semua Allahu alam. Dan saya jauh-jauh hari sebelum saya terjun, pertama kali saya ditepak orang pun ada yang ngomong, saya juga udah ngomong sama suami saya. Seandainya kata suatu saat saya memang diharuskan untuk menolong orang, Papa harus ikhlas. Dan kemarin belum lama ini kurang lebih ada 3 bulanan lah, saya juga ngomong sama suami saya, Pak, barangkali suatu saat ada yang minta tolong kok itu laki-laki, Papa jauh-jauh hari harus bisa ngerti, ikhlas. Saya kayak gitu. Masalahnya saya bisa seperti ini pun saya nggak sekolah, saya nggak berguru. Betul. Tiba dengan sendirinya udah ikutin air, kayak air mengalir aja udah. Masya Allah ya. Memang berat sih ketika memang kayak posisi Mbaknya ketika menghadapin suatu pasien yang mungkin lawan jenis ya, kayak laki-laki itu kan lawan jenis. Ketika memang ditakdirkan harus mengurusi, harus memang benar-benar dipegang, harus memang benar-benar kita ngurut ya atau mijit, tergantung dari vertikalnya kita. Kembali lagi kan, kalau kita memang vertikalnya karena Allah dan untuk menyembuhkan dan sebagainya ya insya Allah sebenarnya nggak ada masalah gitu kan. Cuma ya di luar sana kan tetap berbeda. Ya, itu juga saya kan takut ya. Kalau nggak kenal kan saya nggak. Makanya saya ngomong ke suami. Tapi dengan catatan orang itu datang ke rumah. Betul. Jadi maaf, barangkali saya dijebak. Kalau misalkan saya harus datang kan, barangkali saya dijebak. Kalau toh pun ada ibu-ibu atau siapa gitu, WA yang saya belum kenal pun saya tanya, ibu dapat nomor saya dari siapa? Dengan seperti itu saya kan bisa melacak. Iya betul. Karena udah canggih, memang semakin canggih semakin banyak yang jebakan Batman juga. Nah ini mungkin Mbak Diana mungkin di luaran sana kan banyak sekali orang yang mengaku dirinya ahli pijat, terus ahli pengobatan ini, pengobatan itu dan sebagainya, dan di luaran sana juga banyak yang abal-abal, banyak yang mungkin memang benar-benar dia bisa atau banyak yang cocok dan sebagainya untuk menghadapin mungkin gunjingan orang-orang yang seperti itu. Mbaknya seperti apa nih, Mbak? Ya kembali lagi saya prinsip kalau memang rezeki ya pasti nggak kemana ya kalau ya nggak memungkiri ya, kayak Mbak Diana sendiri juga sering sih sebetulnya. Masa sih kamu pijat sama orang kayak gitu? Dia kan nggak bisa mijit. Ya paling saya cuma tersenyum saja. Iya. Gitu.
di semua orang yang pijat itu tadi, Mbak, pernah menanyakan, Mbak, sertifikasinya ada nggak kayak gitu? Atau sertifikatnya ada nggak? Enggak pernah. Nggak ada ya? Enggak. Nggak ada ya, alhamdulillah ya. Jadi memang banyak sekali, apalagi mungkin kayak kita di bidang jasa, saya juga banyak sering ditanyain seperti itu ketika ditanyakan apa benar ini bisa menyembuhkan seperti ini, apa benar dengan kayak gini bisa sembuh dan sebagainya, itu ada sertifikasinya dan ribet juga ngurusin seperti itu karena segala sesuatu yang berhubungan jasa kan sebenarnya kadang banyak yang di luar area, ya, di luar pola pikir manusia. Contohnya mijet aja udah jalanin aja nanti juga sembuh kayak gitu kan. Nah itu kan di luar area pola pikir kita ya. Tapi ketika kita memang benar-benar menjalankan dengan ikhlas dan ikhtiar kita lillah kepada Allah, minta kesembuhan kepada Allah, ya buktinya mari gitu kan. Itu seperti itu. Nah ini yang terakhir ini Mbak, saya mungkin ini para sahabat sekalian yang ada di Kabupaten Cilacap, boleh nggak seandainya Mbaknya memberikan nomor kalau untuk itu atau gimana ini? Nomor misalkan ada teman-teman sekalian yang membutuhkan dan khususnya untuk ibu-ibu ya, wanita ya. Karena untuk laki-laki jangan dulu saat ini. Belum dapat keikhlasan dari suaminya. Nah, ini monggo kalau khusus wanita atau gimana boleh nggak disiarkan di nomornya di podcast ini? Oh, monggo nggak apa-apa. Monggo ya, silakan sebutin nomornya kalau membutuhkan. Ini Mbak Diana, monggo langsung aja. Nomor saya 0822267667779. Boleh diulangi lagi, Mbak? 0822267667779. Ya, baik. Itu nomornya beliau, Mbak Diana. Mungkin ada saudara, teman, perempuan, atau mungkin ibunya, atau mungkin siapa aja yang memerlukan jasa pijat, atau mungkin badan nggak enak, atau terkilir, atau apapun juga, silakan ke nomor tadi untuk langsung komunikasikan dengan Mbak Diana langsung, ya. Dan sebelum ini ditutup, Mbak Diana mau memberikan motivasi untuk anak-anak muda, khususnya untuk yang terdampak pandemi ya COVID-19. Monggo silakan Mbak Diana. Pesan saya, tidak usah takut untuk mencari rezeki. Allah pasti kasih jalan kemudahan asal kita mau berusaha apapun itu jalannya. Paling cuma itu, namanya seseorang itu pasti tidak pernah lepas dari suatu cobaan. Jangan pernah punya prinsip sabar itu ada batasnya. Kalau saya pribadi berprinsip sabar itu tiada terbatas. Karena di balik kesabaran yang luar biasa, suatu saat kita menemukan buah yang sangat manis. Paling itu saja. Terima kasih Mbak Diana. Tuh, dalam. Walaupun mungkin kata-katanya pendek, tapi jelek sampai ke ulu hati. Masya Allah ya. Baik para sahabat sekalian dimanapun Anda berada, bicara ngobrol-ngobrol kita, mungkin lain waktu kita bisa sambung kembali. Ya tentunya di acaranya podcastnya Klinik Hati. Dan insya Allah dengan tamu yang luar biasa pula nantinya, siapapun juga pastinya nanti diseleksi Klinik Hati karena tidak semua orang bisa masuk ke sini. Ya ini orang-orang pilihan, termasuk beliau juga orang pilihan. Para sahabat sekalian dimanapun Anda berada, jangan lupa subscribe di Al-Fakir Imam Teguh, ya di Facebooknya Imam Teguh. Silakan kalau berhubungan dengan apapun yang sifatnya jasa untuk pengobatan selain mungkin khusus seperti beliau, kalau beliau silakan ke nomornya beliau. Tapi kalau yang berhubungan dengan ruqyah
bekam dan sebagainya, karena pengobatan itu macam-macam. Ada yang memang metodenya refleksi, akupuntur, akupresur, terapi listrik, ada prana, ada yang lain-lain. Pokoknya banyak sekali, ada 16 macam pengobatan. Nah itu di Klinik Hati juga insya Allah kami siap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.